ditantang untuk saling bersumpah buat mati tahun ini. Akhirnya apa? Yang menantang gua orang Kristen sampai sekarang batang hidungnya masih di kuburan. Mau dibawa kemana kalian? Astagfirullahaladzim. Haleluya, artinya makanya stop bre menyembah berhala kawin. Stop menyembah berhala kawin, karena berhala kawin akan menyebabkan membenci Islam. Gitu kawanku. Selamat datang di kebenaran. Menangis-nangis, konterannya langsung di perjanjian lamanya sendiri, nggak bisa dijawab. Puji tukang, memang hebat banget Kores ya. Kami nggak nyembah. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Lihat, bisa apa lawan Kores? Hah? Aibnya Yahweh gua buka-bukain. Yesus ngapain aja di sorga gua buka-bukain. Coba bayangin sang Raja Israel. Tuhan lu di sorga kerjaannya cuma nyanyi kawin, nyanyi kawin, nyanyi kawin. Itu kenapa? Karena kerjaannya di dunia dia menyesatkan bangsa-bangsa tanpa sebab. Tuhan yang menyesatkan bangsa-bangsa tanpa sebab itu Tuhan berhala, bre. Tuhan berhala, jangan disembah. Iyalah gitu loh, sakit ya batin. Wah, meronta batinnya, nangis, pengen balas susah. Iya, ampunilah musuhmu bre. Kan lu jargonnya Kristen kan kasihilah musuhmu, kasihilah musuhmu. Anggaplah gua setan, kasihilah setan gitu loh. Nah, kasihilah setan ajarkan kepada kami kayak gimana kasihilah setan. Puji tukang kayu. Memang hebat banget ya pewartaan Kores ya. Adu-aduhan dia kawan. Mana ada orang Karisteng yang di mulutnya ada Roh Kudus bisa maju lawan Kores adu hujat? Mana ada? Nangis darah. Sembuh nggak dari pakai narkoba? Narkoba? Mending temen lu itu diurusin. Kenapa dia jualan pantat buat beli rumah? Aduh, Kores. Udah sembuh nggak pakai narkoba, Kores? Udah jangan lari narkoba bre. Lu tuh nggak perlu narkoba, lu tuh cuma penuh kepenuhan roh. Kalau lu kepenuhan roh, lu udah mirip sama orang yang menggunakan narkoba. Waduh, haleluya bang, batinnya nangis dan menghilang langsung ke rumah Bapak di sorga. Aduh, gurunda habis, gurunda maaf. Astagfirullah, ini bukan kelas gurunda bang Kores, kayak orang-orang kayak gini. Astagfirullah, lanjut. Aduh. Selamat malam Wijaya Kusuma. Iya, soalnya gini ya, sebelum Wijaya Kusuma ya, soalnya gini gurunda, mereka tuh nyerang Al-Quran lupa hujatan mereka adanya di Bible mereka sendiri, parah malah. Coba Al-Quran yang disesatkan di surah Muhammad ayat 1 sampai 8 orang zolim, di surah Ibrahim ayat 27 orang kafir, kan gitu. Di surah satu lagi apa? Orang fasik. Jadi Allah menyesatkan orang-orang yang memang fasik, kafir dan zolim. Lah ini Yesaya 30 nomor 28. Orang nggak ada salah disesatkan. Mazmur 104 nomor 30. Orang-orang yang terkenal juga disesatkan. Otaknya di mana lu menuhankan Tuhan yang menyesatkan orang tanpa sebab? Otaknya di mana? Panas kan batinnya kan, sakit hati kan ngedengarnya kan. Makanya jangan mulai. Kalian menghujat Islam, keluarga kalian 2 orang syahadat, selalu begitu bre. Apa nggak kapok 2022 74.000 orang Kristen pindah ke Islam semua? Apa nggak kapok? Aduh. Lanjut gurunda. Iya. Mana tadi? Si Raja Singa sudah nggak ada. Kabur. Kabur. Kena tendangan putar tanpa balasan ya, kayak gitulah jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah bisa naik komal bersama Ustadz nih, terutama Bang Zuma. Iya Bang Zuma. Iya bang. Gimana, sehat Bang Zuma? Alhamdulillah sehat bang, masya Allah. Nah, kami ngepen banget Bang Zuma. Masya Allah, terima kasih banyak bang. Ini Bang Zuma, kau semua, Pak Ustadz semua, ya, terus terang kami selalu nonton di komal-komal sebelah, kalau bisa ya sebagai apologet
Islam Indonesia terus berjuanglah untuk membentengi kaum muslimin lah, jangan sampai terjerumus yang pernah masuk ke sebelah lah. Kalau bisa ya tolong dibentengi lah. Iya, iya bang. Soalnya kami sering ngamatin dari komal-komal lain kayak band di Aceh, kayak banyak itu. Waduh, kadang bingung. Ya, di Aceh sayangnya tidak mau menaikkan kita. Jadi ya kami nggak lama lah masuk komal ini, ya kami pesan tolong istilahnya perjuangkan terus apologet Islam Indonesia terus berjuang untuk membentengi akidah Islam. Itu aja lah Bang Juma. Iya, iya bang. Ya gitu aja Pak Ustadz, Bang Juma, ya kami turun dulu Bang Juma ya. Iya, makasih bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayoks, kawan Karistring yang mau naik bertanyalah yang sopan, sehingga kami 1000 kali lebih sopan. Kalau kalian menghujat, nanti keluarga kalian syahadat. Sandi Nagara. Selamat malam Sandi Nagara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru-guru saya. Saya senang nih bisa naik di room Bang Api Jatim. Dan buat Bang Juma, Iya bang. ya top. Saya bangga punya Bang Juma. Alhamdulillah. Sama, kami pun bangga punya saudara yang umat Islam yang perhatian terhadap materi-materi apologet dialogis agama. Makasih. Ya alhamdulillah Bang. Semoga teman-teman sehat-sehat. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Terima kasih doanya. Terus semangat. Libas semua yang ingin merusak akidah-akidah Insya Allah. Iya. Siap, selama asam lambung belum menyerang, Iya. lanjut jihad. Lanjut jihadnya. ya. Kalau asam lambung naik, minum promah Bang. Lambung naik, minum obat dulu dikit. Oke lah, guru-guru saya mohon pamit. Terima kasih buat untuk di roomnya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Amin. Assalamualaikum. Amin ya. Amin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut dengan tamu kita. Oke, selamat malam bentar Bapak Mawi. Waduh, Selamat malam, assalamualaikum Bang Juma. waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Saya di sini Muslim, alhamdulillah. Ingin Alhamdulillah. bertanya ke Bang Juma yang ada di sini. Tadi saya lihat Omal di TikTok konten ngebahas tentang hadis Abu Dawud 6061 tentang sumur Bud'ah. Mereka mempermasalahkan hadis itu, katanya kenapa Nabi Muhammad wudhu di tempat yang airnya itu najis. Itu gimana Bang Juma? Ya, mungkin dari Abuya bisa menjawab. Masya Hal ini Allah. sudah pernah saya jawab. Gurunda Udah aja pernah. biar lebih Silakan. Enggak gurunda jangan tafadhol gurunda tafadhol. Masya Allah. Ya, jadi kalau kita berbicara mengenai sumur Bud'ah ini, memang di situ dikatakan sebagai sumur pembuangan ya. Nah, permasalahannya kemudian, apakah air yang ada di dalamnya ini bisa dipakai untuk bersuci? Nah, ini bisa dipakai untuk iya, tempat pembuangan bangkai kemudian sumber Bud'ah ini. Tetapi ketika kita telusuri informasi ini kemudian ternyata sumur ini
luas dan airnya itu memang bisa untuk dijadikan sebagai air yang dipakai untuk bersuci. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Sama seperti ketika ada sungai, tempat pembuangan bangkai kemudian, maka sungai ini bisa digunakan airnya untuk kemudian bersuci, karena bangkai yang ada di sana tidak merusak warna, tidak merusak rasa daripada air tersebut. Jadi boleh digunakan bersuci. Apa masalahnya kemudian? Apa masalahnya ketika kemudian ada sungai atau ibaratkan sumur yang kemudian di dalamnya itu ada pernah terbuang bangkai di dalam, tetapi airnya lebih banyak daripada massa daripada bangkai tersebut. Apa masalahnya? Yang jadi masalah Gurunda, Oten ini tidak paham ilmu fikih, bahas-bahas air. Wah. Itu dia makanya. Tidak paham ilmu fikih. Nah, ini masalah kalau gitu. Terima kasih Bang Zuma. Iya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, udah hilang deh. Mau aku kasih oleh-oleh? Raja Israel. Allah, Masya Allah. Ini hadisnya ini sahih ya ini ya Abu Yaya. Benar Gurunda. Jadi memang di dalam fikih itu kan Gurunda dikit ya. Iya. Ada ma'ul qalil, ada ma'ul kasir, ada air sedikit, ada air banyak. Air sedikit berarti kurang dari 2 kulah, air banyak 2 kulah atau lebih. Nah, ketika air sedikit termasuki najis, maka otomatis airnya jadi mutanajis dan tidak bisa dipakai bersuci, bahkan diminum pun tidak bisa. Nah, itu tidak harus menunggu robah salah satu rupa, rasa, dan ambe ya baunya, tetapi langsung mutlak jadi mutanajis ketika air sedikit terkena najis. Cuman tadi sudah Masya Allah benar sekali Gurunda, Masya Allah tadi tentang air banyak itu memang jadi mutanajis ketika air termasuki najis, ketika ada salah satu yang berubah rupa, rasa, dan bau. Mungkin seperti itu Gurunda. Allah Ta'ala bisa lanjut. Iya, yang saya tahu tentang yang diriwayatkan kemudian dari Asy-Syafi'i bahwa sumur Buta'ah airnya itu banyak, dan kemudian bentuk daripada penampungan air yang ada di sumur Buta'ah ini itu lebar, dan di dalamnya kemudian dilemparkan aneka jenis kenajisan kemudian, namun sama sekali tidak merubah kesucian baik warna atau aroma ataupun rasanya, disebabkan karena debit airnya itu memang banyak, dan kolam dari sumur ini, badan sumur ini itu lebar. Ini yang diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i. Jadi kalau kita kemudian berbicara mengenai tentang sumur Buta'ah, itu jelas airnya banyak, lebih berlipat-lipat dari 2 kullah yang tidak akan terkontaminasi dengan hal-hal yang kotor. Walaupun dilemparkan bangkai di dalamnya, ya 2 kullah itu mampu kemudian menetralisir kembali dengan adanya kekuatan massa yang dimiliki oleh air yang ada di dalamnya. Itulah makanya kenapa Rasulullah Muhammad SAW kemudian membolehkan. Jadi berbeda ketika kemudian ada sumur yang kurang dari 2 kullah seperti yang disampaikan oleh Abu Ya tadi, maka kita sebagai umat Islam demi menjaga kesucian daripada apa yang sedang kita ingin lakukan, maka kita tidak boleh kemudian menggunakan air tersebut digunakan sebagai air untuk bersuci atau berwudu. Seperti itu adanya. Ya, tidak ada masalah sebenarnya. Cuman orang-orang ini sama seperti yang Abu yang katakan, mereka tidak ngerti fikih. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, cara mensucikan bejana itu kan ada tuh. Salah seorang di antara kalian jika dijilat anjing. Nah, sama seperti yang tadi, ada kaitannya sebenarnya. Kalau kita berbicara mengenai najis, itu ada caranya mensucikan. Bagaimana jilatan anjing ini? Ya, disucikan dengan 7 kali. Pertama dengan dicampur air. Nah, artinya bahwa air yang lebih dari 2 kula itu bisa mensucikan kenajisan yang ada, bangkai yang ada.
seperti itu, sahabat-sahabat sekalian. Masya Allah. Mantap. Kalau aku nambahin dari imamat 11 35 sampai 36 aja gitu. Kalau mereka bingung kenapa itu air bisa dipakai wudhu, harusnya mereka lebih bingung terlebih dahulu di kitabnya mereka gitu. Kan itu udah dijelasin di sini. Kalau bangkai seekor dari binatang-binatang itu jatuh ke atas suatu benda, itu menjadi najis. Pembakaran roti dan anglo harus diremukan, karenanya semua itu jadi najis dan haruslah najis juga bagimu. Tetapi mata air atau sumur yang memuat air tetap tahir. Makanya aku tuh sering, lu kalau mau menghujat Islam diusahakan jangan ada di biblos lu, jangan ada. Nanti kalau dibalikin ke sana akhirnya apa? Bunuh diri gitu loh. Hobi banget bunuh diri kalian itu. Waduh, bentar lagi gua rungkat nih. Ada PPJ. PPJ. Gimana kabar ayah? Apakah sudah ngobrol dengan ayah? Cuaks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, sebuah kebanggaan pada diri saya sendiri bisa menyapa ustadz-ustadz yang ada di sini. Selamat malam untuk Bang Zuma. Iya, semangat malam. Semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih untuk Bang Sahabat Adi juga. tadi. Salam dari Jawa Timur, Pasuruan. Selamat Masya malam Allah. bagi Bang Ardiansyah, Bang Hendi, Abuya, Kang Dito. Masya Allah. Dan yang saya acungi jempol untuk malam ini adalah Bang Kores. Tepuk tangan untuk Bang Kores. Kok bisa? Kok ngapain? Jempol kaki, jangan bangga dulu jempol kaki. Ah, mantap. Terima kasih untuk Ustadz semua. Saya berpesan sedikit saja sih. Kalau bisa dibantu untuk ustadz-ustadzku, abang-abangku semua, komal-komal yang masih lemah, mohon dibantu untuk didatangi, dibantu sebagai pemateri. Karena mungkin di sana banyak sekali oten-oten yang dalam tanda kutip minim ilmu tapi modal congor yang sangat besar sekali. Untuk pertanyaan saya, itu adalah permintaan saya, harapan saya. Untuk pertanyaan saya, apakah ada apakah ada sebuah wadah selain api di sini di TikTok tersebut? Mohon diberi penjelasan. Terima kasih. Silakan Dinda Kores. aja, api jago dia persekusi orang. Api aja dia, api aja. Dinda Kores, silakan. Oh iya, aku PPJ, diam dulu PPJ. Kalau yang resmi api doang deh, setahu kami, yang yayasan yang resmi yang menaungi itu api doang. Kalau yayasan yang lain ada, tapi mungkin belum ada resminya gitu, belum ada keabsahan dari negaranya gitu paling akhir. Terus ini juga PPJ dia dipersekusi sama ayahnya mungkin ya, jadi dia kesel kalau misalnya ada yayasan-yayasan. Atau mungkin ayahnya PPJ kita undang untuk jadi anggota api aja kali ya. Boleh, ya. boleh Bang. Bapak Jabar Nur Said yang terhormat. Tuh, Pak anaknya kok bisa begitu Pak? Karena begini Bang Kores, Iya. pernah terjadi di salah satu komal itu kejadian memang yang mohon maaf dalam satu hari itu
ada mungkin pemahaman mazhab yang berbeda, tetapi di situ Iya janganlah masa aku kamu belajar agama loh. Ini kenapa lagi nih tukang jualan pantat nih? Sabar, ini orang lagi ngomong. Biar ada nah, ini nggak penting itu. Bahas fikih ini aja. Oh, Abu ya ngomong. Ini anak orang kafir banyak ngomong si Kera nih. Bapaknya masih kafir nggak diurusnya. wah, ya baikan dulu aja sama bapak. Abu ya. Sun kakinya. Bapak kok kafir lu kalau Ya sih dia. Oh, Pak Jabar Nur, anaknya ini tantrum. mau aku sebut nama bapak kau di sini. Bapak kau yang Pak Jabar Nur Said, anaknya marah-marah. Aku sebut. Pak kau yang Hindu tuh mau aku sebut. Pak Jabar Nur, Pak, aduh bapak, ini anaknya nih, anaknya nggak pulang-pulang nih di Jakarta terus, di rumah temen tidur. Ya udah. Ketemu Jakarta. Ayo. Pak Jabar Nur, anaknya itu loh ganggu-ganggu komal orang, nggak bisa bikin room sendiri dia. Pak Jabar Nur, aduh Pak, anaknya, tolong Pak, anaknya Pak. Dulu waktu kecil dikasih makan apa nih anaknya Pak? Nasi aking ya? Itu si Tony. Aduh kasihan ya. itu. Pak Jabar Nur. Tuh Pak Jabar Nur lihat tuh anaknya au tantrum bipolar. Kayaknya terakhir makan terakhir kemarin hari Jumat deh kayaknya deh. Belum makan 3 hari makanya emosi dia kayak guguk. Kalian nyari ke anggota tentang korupsi. Aduh, Pak Jabar Nur. Pengurus. Gimana kalau Pak Jabar Nur masuk API, lalu kita foto bersama, terus Pak Jabar Nur kami kasih waktu dan tempat untuk kajian gitu. Bagaimana caranya menanggulangi anak durhaka, gitu. Waduh hilang dia. Wah makin emosi. Ya silakan dilanjut. Mohon maaf, saya ambil tindakan tegas karena nggak ada faedah. Monggo lanjut. Ya silakan akhi gini Pak. Kenapa tadi ada gimana perbedaan mazhab terus ngapain? Perbedaan mazhab dan di situ membahas tentang ilmu yang sangat dalam. Di dalam hadis-hadis itu menurut saya ilmu itu sudah sangat dalam sekali. Terus di situ yang buka komal itu hostnya baru mu'alaf sekitar 3 atau 4 bulan. Nah akhirnya perdebatan di situ panjang dan salah satunya itu dari API, yang salah satunya itu mazhab saya tidak tahu dari mazhab mana saja dari kedua belah pihak tersebut hingga sampai pagi pada saat itu yang pertama. Jadi alangkah baiknya itu jika memang, mohon maaf ini kalau coro Jawanya itu yo iso ngaji tapi tolong sing pinter ngajeni kan ngoten nah. Nggih ngapunten niki, ini bahasa Jawanya itu. Oh, rapopo boten wonten. Itu jadi maksudnya apinya mesti gimana gitu? Aku bingung. bukan, maksudnya dari pertanyaan saya yang awal tadi, apakah ada wadah lain selain API, maksudnya wadah yang berbeda gitu dari API yang memang tujuannya sama untuk menegakkan mohon maaf, untuk menjaga Islam itu yang seperti apa, serta menjaga dari penistaan agama, penghujatan. Oh, ya gini. Oh, gini berarti jawabnya. Kalau di TikTok yang aktif, yayasan resmi yang aktif yang membantai syubhat dan fitnah yang di TikTok ya itu baru API, yang lain tuh masih pasif gitu. Kalau di luaran sana anggota-anggota API juga mempunyai hubungan kekeluargaan yang sangat erat dengan yayasan YPMA, dengan yayasan MMCI, dengan yayasan MCI, ya itu ada. Cuma mereka aktifnya di dunia nyata gitu. Kalau di dunia TikTok atau media sosial belum terlalu. Gitu akhi paling. Dan untuk yang perbedaan mazhab ya
sangat disayangkan. Cuman concern kami itu eksternal bukan internal. Kalau internal udah ada Buya Hamka, Gus Baha, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Khalid Basalamah gitu. Baik. Untuk mengenai Bang Kores, pandangan kalau dari Bang Kores untuk Maulid Nabi bagaimana Bang Kores? Mohon pencerahannya. Setelah itu ini pertanyaan saya terakhir sih, mengenai Maulid Nabi itu bagaimana Bang Kores? Harusnya nanyanya ke yang lebih mengetahui kan, merayakannya kan gitu kan, itu dari Abuya dan Gurunda nanti, jangan dari aku. Gurunda, mohon dijawab. Oh tunggu, Gurunda masih badminton, nanti balik lagi. Abuya? Masya Allah, siap Bang Kores. Faddal. Begini saudaraku Bang Genepa ya, Masya Allah. Sebenarnya sudah ada di VT-nya Lora Wafi ya, Ustadz Wafi, Masya Allah. Antum tinggal lihat-lihat di sana tentang perihal masalah maulid. Dan memang begini saudara, memang kebanyakan ada sebagian yang menyatakan maulid Nabi bid'ah. Nah ini yang jadi problem kadang-kadang. Begini hadis Rasulullah, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah wa khairal umur awsatuha wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nah, ini yang jadi permasalahan, kadang sebahagian dari kita membahas tentang wa kullu bid'atin dhalalah. Kita tanpa membongkar lafaz kullun tersebut. Kullun itu kan artinya bisa bimakna jami'un, bisa bimakna ba'dun. Bisa makna semuanya, bisa makna sebahagian. Itu ada di dalam kitab Sulamun Nawraq di dalam ilmu mantik. Al-kullu hukmuna 'alal majmu'i ka kullu dzaka laysa dza wuqu'i. Itu dalilnya. Ada kul bimakna jami semuanya, ada kul bimakna ba'dun sebahagian. Nah, untuk konteks dalam wa kullu bid'atin dhalalah itu sebahagian maknanya, kul bimakna ba'dun. Kullun tapi makna sebagian. Jadi sebagian bid'ah itu ada yang dhalalah, ada yang sesat. Nah, beda dengan ayat Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan mati. Itu kulnya kul bimakna jami'un, semuanya tanpa terkecuali. Jadi kita memang harus inilah ya, kita umat muslim harus tahu tentang tata bahasa, bahasa Arab yang baik gitu, sesuai dengan ilmunya. Jadi begitu saudaraku. Jadi untuk masalah maulid itu bid'ahnya bid'ah hasanah, bukan bid'ah dolalah, tapi bid'ah yang baik. Dan untuk lebih jelas antum bisa lihat di VT-nya Lora Wafi. Begitu saudaraku. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pecinta debat antara lintas agama, saya termasuk orang yang pecinta debat, termasuk Bang Juma, Bang Kores, Bang Hadi Salebes. Saya selalu memantau. Terima kasih, tercerahkan dengan adanya mendengar debat ini. Saya banyak masukan tentang agama Islam. Alhamdulillah Bang Juma sehat selalu. Amin ya Allah. Terus Bang Hadi Selebes semuanya ya. Saya selalu memantau dan ini terima kasih saya dinaikkan. Hanya saya termasuk orang yang pecinta berat lah. Semuanya semua saya ya. Terima kasih sudah naikin, udah gitu aja ya. Host. Yes, siap Abang Jual. Saya minta turun lagi. Terima kasih.
Lupa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Bang Zuma, Bang Erdi, Bang Kores, serta Boy, Kang Gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga. Oke, silahkan dilanjutkan lagi. Perawatan di bawah, yuk naik. Silahkan teman-teman. Mas, udah ada berapa hoten Mas tadi yang naik setelah Bang Zuma dengan Pak Julitinus? Ya lumayan ya. Oke, kita sapa dulu Mbak Cikal Strati. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirain cewek, maaf. Baik, ada apa Pak Cikal? Ada yang bisa kami bantu? Atau mau ditanyakan? Ya, salam semua ya buat guru-guruku ini, terutama salam hormatlah buat Bang Juma. Saya menyimak terus dari tadi, benar-benar teredukasi, benar-benar dapat sesuatu ilmu lah gitu. Jadi dengan adanya channel ini terus-teruslah menebar kebaikan, terus sampaikan kebenaran. Mudah-mudahan semua guru-guru di sini diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu yang bisa disampaikan. Salam buat Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, teman-teman yang Kristen, silahkan naik untuk berdiskusi. Kami siapkan satu slot dan saya pilih Jatim di atas. Nomor 2 izin karena saya nge-backup dengan Mas Ferdi di sini. Sorry. Terima kasih. Di Asmara Loka barangkali ini hotelnya banyak yang mau naik, biar saya di bawah aja. Nggak apa-apa Ustadz Abuy. Nanti kalau ada hotel lagi yang naik baru kami koordinasikan. Santai aja. Nah, itu siapa? Kok gitu? Mana gitu? Sebenarnya ini loh, yang perlu dicari itu sebenarnya si Pak PPJ ini, menurut argumentasi Banyuma, yang dorong PPJ siapa ini yang mau dicari, yang dorong dia siapa gitu. Sepakat, Bang Handi, sepakat. Ini yang tadi Om. Ya Allah Om Handi. Oke. Ada Bang Res T-Rex. Oke. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saya ingin bertanya nih Kak, saya kan pernah tuh dengar di Koma Kristen kan, dia mempermasalahkan tentang hadis Sahih Ibnu Majah nomor 987 tentang sabda Nabi yang mengatakan Allah dan malaikatnya meminta ampun bagi orang-orang yang ada di barisan pertama. Mohon pencerahannya Kak. Tuh. Silahkan untuk Om Handi Selebes atau Ustadz Abu. Iyalah, Abu iyalah. Ya jelas masa Allah minta ampun. Itu itu Bang, di apa namanya itu di hadis Ibnu Majah 987. Ya Allah, tapi lebih enak ya kalau hadisnya ditampilkan, karena Masya Allah, saya fakirakan ilmu, kadang hadis-hadis itu beberapa saja yang hafal, jadi iya begitu. Saya kan pernah dengar di Komal itu Bang, Kristen kan, dia mempermasalahkan itu Bang. Sama halnya seperti ini saudaraku, ketika Allah berfirman di dalam Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sama seperti itu. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat. Nah, maksud salawat di sana nanti ada maknanya tersendiri. Itulah bahasa Arab. Ketika salawat disandarkan kepada Allah, maknanya rahmat, kasih sayang Allah. Ketika salawat disandarkan kepada malaikat, maknanya istighfar. Ketika salawat disandarkan kepada kita manusia, maknanya jadi doa. Nah, maka di sana benarnya itu kalau malaikat memintakan ampun kepada Allah, itu baru benar. Betul.
Ya Bang, soalnya kan cari di Google juga kan ada itu Bang, sahihnya kan. Udah dijawab itu, di sana tertulis. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah dan malaikatnya memintakan ampun bagi orang-orang yang ada di barisan pertama. Bukan Allah yang minta ampun. Oke, saya rasa sudah cukup ya Pak Oke, Alex. pamit ya Bang ya, Ustadz-Ustadz yang ada di atas Komal, semoga diberikan kesehatan ya. Amin. Amin, Ya amin. Allah. Terima kasih. Izin turun ya. Baik, Bang siap. Andi. Terima kasih Pak T-Rex. Oke. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Om Andi. Ya, Abuya langsung dapat aja itu, Abuya. Saya langsung dapat juga, Abuya. Astagfirullah. Masya Allah. Artinya apa ya? Kalau menyuruh kita saling mendoakan, intinya begitu ya. Apalagi orang-orang yang apa itu tadi? Taruh orang yang ada di barisan pertama, itu ya Pak Ustadz ya. Iya benar-benar. Jadi sebenarnya mereka tidak bisa framing Quran, apalagi kalau umat Muslim sudah lari ke original teks. Nah, maka saya luar biasa ya, saya sangat regreg muncak Sunda menjadi aman gitu kalau di apologet ini banyak orang-orang yang alim terhadap Quran, hadis, bahkan terhadap ilmu-ilmu Arabiyah ya, nahwu sorof, balaghah, mantek, bahkan Bible pun Masya Allah banyak sekali. Bahkan ketika saya melihat di atas api ini ada seorang Lora Wafi, Ustadz Wafi, Masya Allah, saya ketemu satu kali saja ketika beliau ke kota Tasikmalaya dan saya menghampiri beliau ke hotel dan di sana beliau diundang oleh Kiai Sepuh. Itu ilmu beliau Masya Allah. Jadi untuk masalah agama kita semua punya Lora Wafi. Itu insya Allah beliau sanadnya mutasil kepada Rasulullah dan beliau notabene-nya ahli sunnah wal jamaah. Jadi siapapun di antara kita api ini, kita harus tetap ketika ada satu permasalahan musyawarahkan dengan Lora Wafi, itu lebih baik menurut saya. Lanjut saudaraku. Baik, terima kasih Ustadz Abuy. Lah turun baru mau disapa Pi Toki kok keteng lah. Ya, mohon bersabar, ini ujian. Baik. Takut ditanya, kan dia emang kita mau nanya sama lu. Takut aja siapa yang narang gitu Om. Tadi aja bos lu di sini bilang aku dosen, kagak bisa nanya, jawab. Pertanyaan sederhana loh tadi gue. Padahal pertanyaan gue itu kedua pembicara gitu loh. Masalah Banyuma dilalap habis. Dia sendiri next, saya nggak bisa menjawab. Apaan tuh? Padahal sederhana sekali loh itu pertanyaan. Ya, untuk teman-teman yang ada di bawah untuk menjaga kaitannya, jangan membawa politik. Terima kasih. Iyalah, nggak usah lah itu. Sini biar saya yang tegur. Teman-temanku sekalian yang 1900 teman-teman di sini sekalian, tolong kita kondisikan roomnya ini adalah room debat lintas agama teman-temanku. Tolong ya, jangan ada kampanye di sini untuk melindungi dan juga tetap menghargai para gurunda kita dan melindungi grup ini atau mungkin room ini agar lebih aman lagi. Terus fokus chat-chat layar aja teman-teman. Tapi gini aja, kita kasih data aja deh supaya paham. Mungkin Ustadz Abuya dulu deh. Apa maksud Al-Maidah 51? Mudah-mudahan bisa memuaskan semuanya. Silakan. Bentar Kak Andi, saya lihat Quran dulu. Lanjut dulu Kak Andi, lanjut dulu. Saya buka data dulu, lanjut ya. Janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi aulia, pemimpin bagimu. Ini sangat fenomenal juga ini. Ini data, ini bukan lagi data, sorry. Ini ayat suci Al-Quran ini pernah menyeret salah satu tokoh ke pidana karena ada salah kata di sana.
dia salah artikan di publik. Boleh biru, boleh kuning, boleh merah, boleh putih, boleh apa saja pakaian kita. Tapi tujuannya kan satu. Untuk apa? Untuk membangun bangsa dan agama ini dengan baik. Tugas kita mengawal. Jangan sampai kita berbeda pilihan, kita yang bermusuhan. Itu namanya nggak dewasa. Harus dewasa kita coy semuanya, oke? Jangan sampai dalam rumah tangga itu bapaknya warna biru, ibunya warna kuning, anaknya warna merah, anaknya yang satu lagi warna apa. Satu keluarga nggak ada yang ngomongin, emak kenapa nggak masak, lu sih baju kuning, gue putih kan gitu. Nah gimana itu kalau begitu? Itu nggak dewasa namanya. Oke? Udah start? Iya, ada Kang Andi, ada. Ya. Izin Gurunda dikit, Kang Hos. Mas, oh udah. Mas Jadi, Ferdi. saudaraku ya, Masya Allah. Kalau dilihat daripada tafsirannya tentang asbabun nuzul, surah Al-Maidah ayat 51 ya. Di sini para mufassir birriwayah ya menjelaskan bahwasanya di antara sebab turunnya ayat ini adalah di antara golongan mukmin pada saat zaman itu, zaman Rasulullah, masih banyak orang yang mengadakan hubungan dengan golongan kafirin. Ya, termasuk orang-orang yang munafik. Tetapi munafik di sini di dalam akidah, munafik fil i'tiqad, yang lisannya berbicara aku iman kepada Allah, tapi hatinya tidak beriman. Seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 8, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Nah, oleh karena itu di sini dijelaskan di dalam tafsirnya, di antaranya itu adalah pimpinan Abdullah bin Ubay. Maka untuk menanggulangi hal seperti ini, Allah langsung menurunkan ayat ini untuk peringatan bagi orang-orang yang beriman. Nah, jadi udah sangat jelas tadi disampaikan oleh guru saya ya, Bang Handi, Masya Allah, bahwa di sini larangan. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban minal ladzina utul kitab من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Sadaqallahul azim, wallahu a'lam bihaqqiqatil murad. Jadi sejelek apapun umat Islam ya, lebih baik daripada sebaik-baiknya orang kafir. Maka di sini dilarang sekali orang-orang kafir jadi pemimpin, apalagi di negara Islam. Intinya seperti itulah, karena kalau baca tafsir panjang, saudara. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Itu hanya asbabun nuzulnya saja yang penting mungkin. Masya Allah, tabarakallah. Terima Mantap. kasih Ustaz Fadil. Siap. Baik, mari kita sapa Guru Zending. Guru Zending. Kecilkan lagi, saudara, maaf. Guru nggak besarkan. Lanjut. Siap. Guru Zending, selamat pagi. Saya tahu Anda oten ya? Filsafat abis nih. Kok tahu sih Anda? Oh iya, saya yang pernah berdiskusi dengan Anda, saudaraku. Baik, selamat pagi Pak Guru Zending. Ada apa Pak? Ada yang ingin ditanyakan atau diskusi mungkin? Konteksnya apa ya? Silakan Om Handi atau Ustadz Abuy. Bang Handi aja, lanjut Pak. Konteksnya itu pemimpin yang baik seperti apa?
pemimpin yang baik seperti apa, begitu ya. Kepemimpinan atau acting gitulah ya. Pemimpin yang baik itu ketika dia mengerti. Tapi jangan dibawa ke politik ya, Mang ya. Politik praktis, jangan dibawa ke politik praktis, jangan. Ya. Pemimpin yang baik itu ketika dia mengerti akan namanya medan atau yang akan dijalani. Saya pikir itu kira-kira. Oh, to the point gitu ya. Ya harus pemimpin yang baik itu pertama berakhlak, kedua tidak salah Tuhan, ketiga berilmu, keempat bijak, kelima bertanggung jawab, keenam merakyat. Gitu Bang. Nah, yang saya maksud tadi itu semua dimiliki oleh umat Islam. Nah, lantas korelasinya? Korelasinya adalah siapapun pemimpin, dia bukan seorang Muslim, dia pasti solim. Pertama, dia akan mensolimi dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia tidak mengenal Tuhannya dan tidak mengenal dirinya. Yang dia kejar adalah ambisius. Itu terjadi di dunia-dunia luar daripada mayoritas Islam. Kita kembali ke negara kita. Alhamdulillah negara kita ini selama Indonesia merdeka, alhamdulillah belum pernah dipimpin di luar daripada yang beragama Islam. Itu yang patut kita syukuri. Kira-kira gitu Bang. Iya. Arahnya kemana itu maksud saya? Hanya jangan jadikan pemimpin lah. Orang kafir nggak boleh jadi pemimpin di negeri ini. Di negeri ini berarti ini ada besok ada pesta demokrasi. Bukan itu Bang. Bukan kesana arahnya Bang. Izin Om, biar boleh saya sampaikan poinnya Om. Iya, poinnya nggak disampaikan, arahnya kemana? Begini Pak Guru, udah, cuman Bapak yang kurang mengerti, biar saya sampaikan. Maksud Om Handi Salabis ini, kesimpulannya adalah kalian yang tidak beragama Islam tidak layak dan tidak diperbolehkan menjadi pemimpin. Apakah setuju dengan hal sedemikian? Jika tidak setuju, maka silakan tunjukkan datanya dan bawa dasarnya. Alasannya apa? Bukankah begitu Om Handi Salabis? Kurang lebih. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih, silakan. Ini maaf ya untuk yang lain, saya coba terangkan dari ini pandangan dari saya. Ketika misalnya dari agama Kristen diangkat menjadi pemimpin dan tidak memiliki otak, saya lebih memilih anjing pemimpin saya, maaf. Yang kemudian, ketika orang Islam juga demikian, yang tidak memiliki otak dan tidak tahu ilmu kepemimpinan seperti apa, saya lebih memilih ular pemimpin saya. Silakan. Oke. Analogi Anda itu analogi yang nggak pernah akan terjadi. Karena semua pemimpin yang pernah ada di Republik ini, semua memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Dan dia semua adalah Muslim yang taat. Jadi analogi Anda itu nggak akan pernah terjadi di Republik ini. Statement Anda sudah membatasi pemikiran Anda, pemimpin itu harus Muslim. Yang menjadi pertanyaannya, apakah semua Muslim itu bisa menjadi pemimpin? Buktinya ada 3 calon presiden semua Muslim, nggak ada yang satu bukan Muslim. Buktinya itu. Kenapa kalian dari kekristenan nggak ada yang mengajukan diri? Kenapa dari kekristenan tidak ada yang mengajukan diri? Oke.
Guru Zending, mohon maaf ya. Mohon maaf saya potong. Bang Hadi, kita bertukar ke topik yang lain ya, karena mulai nggak kondusif typing di bawah. Enggak, karena Bang Hadi membawa politik identitas, saya akan serang itu. Enggak, ini berbicara mengenai lintas agama loh. Iya, dan agamamu kau bawa ke politik. Enggak, ini bukan politik. Ini bukan politik praktis. Ya, teruskan aja. Semakin Anda menyatakan seperti itu, semakin ketahuan nanti negara mana sih yang tidak hancur oleh sekarang ini ada nggak seorang yang beragama Kristen berani mengajukan diri menjadi calon presiden? Ada nggak? Ada atau tidak? Itu aja dulu dijawab. Bisa nggak kalau misalnya berbicara parametermu itu? Iya, nggak ada apa enggak, itu jawab dulu. Oke, saya jawab. Ya nggak ada. Ya udah, nggak ada. Nah, karena apa? Cukup. Guru Zending, Oke, kita berhenti di sini ya. Untuk Ustadz Abu ya, ataupun Abang Abdiansyah, silakan. Enggak, sebentar Bang Abi, izinkan iya, saya bentar, berbicara, Pak Guru, biar Pak Guru izin, biar saya closing statement sedikit ya, karena memang di dalam agama itu kita diatur ya dalam segala hal termasuk kepemimpinan. Kenapa tadi saudara saya Kang Handi membahas tentang itu, memang ini perlu diketahui juga oleh kita. Kenapa? Bahwasanya ketika Kristen menjadi seorang pemimpin itu tidak akan bisa adil, karena lawan daripada kata adil itu adalah zolim. Nah, Al-Quran menjelaskan bahwa inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu, menyekutukan Allah itu adalah zolim yang sangat besar. Nah, bagaimana bisa adil sedangkan dalam konsep ketuhanannya saja dia sudah melakukan hal yang zolim, menyekutukan Allah. Nah, itu sebenarnya larinya ke sana. Jadi banyak sekali di dalam hadis mengatakan bahwa di antara hancurnya sebuah negara, hancurnya sebuah agama ketika dipimpin oleh pemimpin yang tidak adil. Afatud dini salasun, fakihun fajirun, wa imamun jairun, wa mujtahidun jahilun. Itu hadisnya. Begitu. Itu closing sedikit lah. Allah Ta'ala. Begini Bang Abu udah. Sudah permisi. Saya moderator di sini, boleh dihargai sedikit Pak Guru Zending? Saya berbicara kok nggak bisa, karena itu bentar. Ini kalau mau diskusi saya kasih tema nanti. Aduh Mas, itu lumayan otenya loh Mas untuk Om Handi. Sebenarnya bukan gue yang nurunin. Oke lah. Oke. Teman-teman di bawah ya, tolong dikondisikan typingan agar tetap kondusif ya. Ini bukan politik praktis, ini masalah kepemimpinan Islam. Sini naik lagi, tapi tolong jangan dibahas lagi yang barusan ya Pak. Saya akan bawakan tema untuk Bapak dan Om Handi Salades dengan rapih dan teratur. Bisa Pak Guru Zending, saya berikan tema dan Bapak bisa berdiskusi dengan salah satu debaters di sini. Bersedia? Saya selalu bersedia, cuman jangan ada yang ad hominem apakah atau ketika tersudut langsung saya diturunkan, karena saya tidak akan pernah menyerang namanya pribadi. Tidak. Saya harap Bapak tidak ad hominem dan 33 logical fallacy Bapak lindungi dengan baik, right? In your for filsafat, right? Oke. Tema yang saya ingin berikan kepada Om Handi Salades dan Pak Guru Zending adalah tentang hak Yesus yang disebut sebagai Tuhan. Jika dia Tuhan yang hak, mengapa dia harus melalui proses menjadi seorang manusia dan tersiksa terlebih dahulu? Dan jika pun tidak, dia bukanlah Tuhan yang hak dan salah klaim bahwasanya Yesus adalah Tuhan, maka silahkan juga bantah itu dengan baik dan tunjukkan semua datanya. Silahkan Om Handi dan Guru Zending, mau siapa dulu? Silahkan ambil alih saja. Om Handi, kami persilahkan dari saudara Muslim terlebih dahulu ya Pak Guru Zending ya, karena ini Muslim. Silakan. Baik, silakan Om Handi. Ya kok saya sih, kan banyak guru yang lain. Ustadz Abu jauh dari perangkat, Om Handi yang stay seperti ini. Saya juga lagi jaga nih, lagi hujan.
Kalau Ayo topik dong, ini, Handy atau enggak saya duluan atau Anda? saya lagi ngomong Pak. Iya, iya. Saya ini ngomong menghargai senior saya ada di sini, gitu loh. Kalau mengenai hal itu, sebenarnya mudah menjawabnya, mudah untuk diedukasi sepanjang kita ini berakal. Semua yang pernah bernapas di muka bumi ini, yang pernah merasakan perkembangan fisik mulai dari bayi sampai dewasa, pernah merasakan menangis, pernah merasakan ASI, pernah merasakan ngantuk, pernah merasakan lapar, yaitu makhluk siapapun itu. Yang dibalik itu ada namanya Halik. Nah, inilah yang tidak pernah ngantuk, tidak pernah lapar, tidak pernah berkembang fisiknya, bahkan tidak punya fisik, dan seterusnya. Jadi mudah untuk dijelaskan hal kayak beginian. Ya itu sih dari saya perbedaan antara Halik dan makhluk. Kira-kira gitu pengantarnya. Baik, terima kasih Om Hendy Salewes. Silakan Pak Gerzani untuk disanggah dulu. Saya menyanggah sebuah statement. Baik. Itu pertanyaannya Tuhan yang Halik atau Tuhan yang apa satu lagi ya? Silakan Kak Abi Jatim. Saya gunakan bahasa seformal mungkin agar semua teman-teman mengerti tentang hak Tuhan. Jika dia memang Tuhan yang hak, di mana letak haknya? Mengapa dia harus melalui proses terluka terlebih dahulu, yaitu terbunuh? Dan jika ada bantahan akan hal itu, silahkan berikan dengan datanya, silahkan. Justru karena itu saya ulangi pertanyaannya supaya Bang Handi Selebes dengar itu. Karena Tuhan yang hak saya dengar, bukan yang Halik. Itu. Supaya konteks pembahasannya dan statementnya bisa saya tanggapi. Bagaimana mungkin saya bisa menanggapi statementnya tetapi tidak sesuai dengan pertanyaan yang diajukan atau konteks pembahasan. Begitu. Om Handi, gimana Om? Silahkan. Gimana sih ini orang ini? Kalau nggak punya ilmu nggak usah deh, tidur aja udah. Dia menjelaskan Tuhan yang Halik, bukan Tuhan yang hak. Apa sih? Saya tadi ini bahasa Indonesia ya. Ya, itu topiknya bagaimana mungkin bisa dikatakan Tuhan kalau melalui ini intinya langsung melalui proses penyiksaan dan pembunuhan. Saya ambil rendahnya dulu. Siapapun yang pernah bernapas di muka bumi ini, ya, yang mengalami proses pertumbuhan, ngantuk, tidur, apalagi dibunuh, itu bukan Tuhan. Masa nggak paham-paham sih, bro? Lanjut. Oke. Saya coba terangkan dulu etimologi bahasanya ya. Etimologi dari setiap kata. Hak. Hak itu adalah segala sesuatu yang wajib untuk dimiliki. Dan ketika dimiliki bisa dipergunakan, bisa tidak. Itulah arti dari hak. Yang kemudian Tuhan yang hak, ya dia bisa menggunakan kekuasaannya atau otoritasnya, dan juga dia bisa tidak menggunakan sebagai keabsolutannya. Dan yang muncul nanti kemudian adalah paradoks, karena taraf berpikir atau nalar yang ada dalam manusia ini terbatas untuk mengerti atau mengetahui tentang hak akan Tuhan. Yang kemudian jika esensinya adalah Tuhan itu memiliki segala hak, berarti dia dapat melakukan segala apapun sesuai dengan haknya yang mutlak. Silakan. Ini ngomong apa sih, nggak nyambung. Aduh, capek deh. Ngomongin hak dan kewajiban. Ini nggak kita ngomongin mengenai kita nggak ngomongin mengenai tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini kayak ntar dulu Bang. Yang hak itu berarti dia bisa melakukan, bisa tidak. Bedakan antara hak dengan hak. Hak itu benar, hak itu kewajiban. Hati-hati berbahasa di sini.
Coba ulangi. Hak itu benar, hak itu kewajiban. Hak kewajiban. Ya, Anda kewajiban seorang manusia memenuhi haknya. Tapi kalau hak itu benar, gitu loh ya. Jadi ini bukan topik yang kita bicarakan. Yang kita bicarakan sesuai dengan moderator adalah ciri-ciri Tuhan itu apa sih? Apakah dia pernah mengalami dikandung, dilahirkan, terus dimatiin gitu? Itu loh yang dimaksud tadi moderator. Kenapa lari ke hak dan kewajiban? Kenapa lari ke situ Anda ini? Kok seperti Anda nggak dengar topiknya gimana Anda ini? Ya udah, saya sederhanakan aja ya. Oke. Gini sederhananya. Tuhan yang benar itu, Tuhan yang seperti apa? Determinasi Tuhan yang benar. Karena jika Yesus Kristus ini Tuhan yang benar, mengapa dia harus mati terlebih dahulu? Mengapa dia harus merasakan luka? Mengapa dia harus melewati ini itu? Jika dia memang Tuhan yang benar. Sedangkan determinasi Tuhan itu Bapak tahu sendiri seperti apa gitu loh Pak. Itu yang poinnya, pertanyaannya di situ. Saya tadinya nggak mau terlalu on point banget, tapi sepertinya Bapak harus benar-benar saya on banget ya. Jadi seperti itu intinya. Oke. Terima kasih untuk Kak Api Jatim membuat literasi saya bertambah ya dengan bahasa Arab tersebut yang bukan bahasa universal untuk pengetahuan atau diskusi bagi saya sebagai Kristen. Terima kasih. Ya, oke, saya coba terangkan. Tuhan yang benar adalah ketika dia mampu melakukan segala sesuatu, dia segala sumber. Yang berikutnya, dia dapat menjadi siapapun tidak dapat menjadi Tuhan, tetapi Tuhan dapat menjadi apapun. Tidak ada yang dapat menyerupai atau menyetarai dia, tetapi dia dapat menyetarai apapun itu. Yang berikutnya, ciptaan atau alam semesta ini sifatnya terbatas. Justru karena terbataslah kita manusia yang memiliki nalar dan pikiran, sehingga kita dapat melihat realita. Tapi yang kemudian realita yang kita lihat itu hanya berdasarkan pikiran kita yang terbatas. Dan saya masuk ke dalam agama. Tuhan tidak pernah menurunkan ajaran atau agama tertentu. Tuhan tidak membutuhkan pengikut karena dia tetap kepada keabsolutannya dan otoritasnya. Yang kemudian Tuhan tidak membutuhkan disembah, karena ketika dia tidak disembah pun keesaannya tidak akan pernah berkurang. Esensinya sebagai pencipta alam semesta tidak akan pernah hilang. Demikian, terima kasih. Oke, kok jadi kemana-mana ya? Itu Tuhan yang benar. Bentar dulu, saya dulu Bang. Sabar dulu. Sabar dulu ya. Tuhan yang benar itu satu, dia Maha Esa. Ya, dua, tidak bergantung kepada segala sesuatu, bukan yang digantung oleh makhluknya. Tiga, dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Empat, tidak ada yang setara dengan dia, atau laisa kamislihi syai'un. Itu Tuhan yang benar. Tapi kalau ada tidak memenuhi kriteria ini, itu bukan Tuhan yang benar. Itu Tuhan-Tuhanan manusia yang membuat dia jadi Tuhan. Saking nyelenehnya, Tuhan bisa apa saja. Oh, nggak bisa. Tuhan itu dia nggak bisa menyalahi sifatnya. Kalau Tuhan bisa jadi kodok, ya menyalahi sifatnya. Tuhan bisa jadi manusia, ya menyalahi sifatnya. Karena apa? Kalau dia sudah menjadi sesuatu, dia adalah makhluk. Artinya apa? Dia menyalahi sifatnya. Karena Tuhan tidak setara dengan makhluknya. Mudah tuh menjelaskannya. Sebagaimana yang tadi kriteria yang saya ucapkan itu surat Al-Ikhlas itu jelas di sana gitu loh.
Nah sekarang teman Kristen, yang Anda tuhankan itu masuk nggak kategori tadi? Tentu tidak. Kenapa? Ya karena yang Anda tuhankan itu pernah merasakan apa yang saya rasakan. Saya waktu kecil nangis minta ASI gua. Waktu itu mungkin belum ada ASI, dikasih air tajin. Mungkin juga Tuhan Anda seperti itu. Karena waktu itu belum ada susu formula juga kali. Dan seterusnya. Berakhir tragis di tiang salib dengan terkutuk. Itu bukan Tuhan itu. Tidak masuk kategori yang saya maksud tadi. Kira-kira begitu. Oke. Allah itu bukan menampakkan diri di balik pohon atau sosok yang kemudian Allah itu tidak pernah sakit dan sehingga tidak ada yang menjenguk, yang kemudian ketika sebelum muncul agama Islam ada di saat Allah itu tidak menjadi Tuhan. Apa sih pulsa nggak imbang sama gua? Diam dulu Anda, diam dulu. Yang berikutnya, Allah itu tidak berdiri di atas ares. Yang terakhir, Allah itu tidak pernah menuliskan Al-Quran secara langsung. Silakan. Mau menarasikan apa sih Bu ya ini? Mau menarasikan ini Al-Quran, tetapi ilmunya nol besar. Lanjut Mandi. Enggak, ingin terlalu intelektual berbicara, ingin terlalu akademis, tapi nggak sekolah. Susah emang. Sepakat. Jangan dipaksain bahasanya ketinggian bang. Bahasa Anda itu menabok diri Anda sendiri gitu loh. Artinya apa? Kalau belum cukup sayap jangan terbang dulu, jatuh loh. Ini area publik, memalukan Anda berbicara. Jadi mohon maaf, host kayaknya nggak enak udah dilanjutin. Kesian nggak berilmu gitu loh. Sayang. Memahami Bible aja yang bahasa Indonesia sudah gabrul, tekstual dan konteksnya kemana-mana nggak jelas. Ini mau memahami Quran dan hadis tambah gabrul. Astagfirullahaladzim ya. Oke, saya coba. Saya memiliki pembuktian akan segala hal itu, dan ketika misalnya Handi Selebes menyatakan tentang Tuhan yang disalib, saya tidak merasa tadi. Tapi ketika saya masuk ke dalam yang diimani, sepertinya dia rada tersinggung ya. Memang tertulisnya begitu di Bible Anda kan. Jadi jangan salahkan saudara-saudara Muslim, salahkan Bible Anda, karena saudara Muslim hanya membacakan saja apa yang ada dalam Bible Anda. Itu kan berbahasa Indonesia, jadi tekstual dan konteksnya itu tidak jauh berbeda. Jangan sampai tekstualnya A, konteksnya di Z, kan gak jelas. Begini Bang Abu Yastrong, saya mengakui dan orang Kristen mengakui bahwa Alkitab adalah terjemahan yang dituliskan oleh manusia dan itu dikanonkan. Tidak secara membabi buta menyatakan bahwa kitab ini paling sempurna dan ditulis langsung oleh sang sumber. Tetapi sang sumber tidak pernah menyatakan dia berkata langsung, tetapi kata dia. Ada yang mau berani membantah? Bang Andi, silahkan Bang Andi. Ini loh bro, jangan ke Bible dulu deh, nanti Anda kalah lagi gitu. Gini aja dulu deh, kami umat Islam itu Tuhan kami satu, sembahan kami satu, namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba umpan balik, Tuhan Anda berapa, namanya siapa? Coba. Oke. Tuhan kami itu Esa, tetapi Tuhan kami bereksistensi atau disebut berhipostasi. Siapa? Tuhan kami itu berhipostasi. Saya nggak nanya itu, Tuhan Anda berapa, namanya siapa? Jangan tanya Tuhan Anda berapa, Tuhan kami itu berhipostasi. Host gimana ini? Nggak boleh nanya. Pertanyaan tentang numerik tidak akan pernah saya terjebak karena Tuhan itu sifatnya generik. Menghindari Tuhan Anda berapa, tapi tanya kebagaimanaan Tuhan gitu ya. Hipostasinya berapa? Kan itu pertanyaan yang paling memiliki dari seorang akademis, itu paling cocok. Yesus itu ada berapa sih Yesus? Anak Maria itu ada berapa yang namanya Yesus? Satu. Itu Tuhan Anda.
Iya, Tuhan Yesus. Ya udah, Tuhan Anda satu, namanya Yesus. Dipancing baru jawab. Kasih tepuk tangan. Kasih tepuk tangan. Susah amat. Iya. Jawab sendiri kan. Tadi Anda nggak mau jawab. Setelah saya interogasi halus, Anda baru menjawab. Tuhan Anda satu, namanya Yesus. Terjawab tuh. Kenapa sih Andi Selebes tidak mau bahas Al-Qurannya? Saya 2 tahun loh belajar Al-Quran karena keagnostikan dulu. Mana tahu saya tersesat kan mendalaminya. Nah ini topiknya bukan membaca Al-Quran, bukan membahas Al-Quran. Topiknya ini siapa Tuhan yang benar. Anda kok nggak ngerti topik sih dikasih oleh host? Oh gitu. Gimana sih Anda ini kok kayaknya nggak kurang sehat ya? Mana tahu, saya kan mau bertanya gitu. Ya udah Leos, udah ya saya juga lagi tugas ini. Saya sama teman-teman nggak enak saya tinggalkan lama-lama. Di depan lagi rame, pas depan rumah gitu. Oke, jadi saya harus keluar masuk. Kalau semisal maaf ya, untuk Andi Selebes, saya tadi ada rana ad hominem karena Anda langsung rana ad hominem kepada ajaran saya yang belum mendalami ajaran Nggak usah saya. terlalu bahasa tinggi ad hominem. Enggak, sebentar dulu. Anda menyerang ajaran saya tanpa mengkajinya. Makanya saya minta maaf kepada yang lain ketika saya masuk ke ranah itu. Tapi tujuan dari nada saya itu hanya untuk Andi Selebes, bukan untuk semuanya. Nggak usah ad hominem segala Pak, ketinggian omongannya. Saya dari tadi ngomong Pak, jangan ketinggian bicara. Nanti Anda sendiri nggak ngerti apa yang Anda ucapkan. Disederhanakan saja gitu loh. Oke, saya coba sederhanakan atau turunkan kosakata saya untuk Andi Selebes ya. Untuk Andi Selebes saja ini. Untuk Anda sendiri nggak bisa mengerti apa yang Anda omongkan. Tadi yang ditanyakan itu adalah Tuhan yang benar, bukan menyalahkan atau menyerang. Itu saya tanya, Tuhan Anda berapa, namanya siapa? Hipostasi dari Tuhan kami itu atau Itu Tuhan hipostasi lagi kan? Yubah. Karena nyambung kan? Enggak Yubah, enggak hipostasi. Tuhan Anda berapa, namanya siapa? Hipostasi dari Tuhan kami itu 3. Saya nggak nanya hipostasi. Saya nggak nanya terasi. Saya cuma instruksi. Tuhan Anda berapa, namanya siapa? Tuhan saya itu satu satunya. Namanya adalah Allah. Dari mana Allah di Bible Anda nggak ada? Apanya? Nggak ada kata Allah di Bible Anda siapa? Kok tidak ada? Berarti Anda tidak membacanya dong. Coba tunjukkan kata Allah di Bible. Original text. Original text. Elohim, Eloah, itu juga kata Allah kan? Nenekmu kiper lah. Kok nenekmu kiper? Dalam bahasa Aramaik itu Allah kan? Aramaik Syria. Nggak ada urusan. Aramaik Syria kan Allah kan? Nggak ada kata Allah di Bible-mu, nggak ada. Aramaik Syria nggak kata Allah. Apa Allah? Di mana Bible-mu ada Allah? Aramaik Syria dalam kitab sucinya atau Kristen Syria itu Allah. Bible-mu berbahasa apa? Makanya tenang dulu Anda. Bible Anda berbahasa apa? Berbahasa Indonesia. Oh, Yesus menerima wahyu bahasa Indonesia. Yesus menerima, oh tidak, kami mempermudah orang-orang untuk mengetahui ajaran dari Kristus tersebut. Original text-nya bahasa apa? Original text ada dari bahasa Aramaik Galilea, Aramaik Syria, Yunani, dan kitab Kejadian ada juga, atau gini. Ngomong apa sih? Udah Yos. Berarti Anda nggak paham literasi. Bukan literasi, ngomongin literasi malah ini. Ya Hebrew itu perjanjian lama, tanah gitu ya, tanah isinya Torah, Nevi'im, Ketuvim itu bahasa Ibrani. Gitu ya, percakapan sehari-hari Aramaik. Terus di perjanjian baru itu Yunani. Kok Anda bawa terasi?
Enggak, kan sudah saya sebutkan Alkitab saya itu diterjemahkan dari bahasa apa? Ada dari bahasa Aramaik, ada dari bahasa Ibrani, ada dari bahasa Yunani. Mana ada Aramaiknya? Di mana ada Aramaiknya Bible Anda? Eloi Eloi lama sabachthani itu dari bahasa Aramaik. Ya di mana ketemunya itu? Di mana? Di Mazmur 22 nomor 2. Itu bahasa apa? Di Mazmur Eloi Eloi lama sabachthani. Ya gua ajarin itu di Mazmur 22 nomor 2 itu Ibrani. Anda bertanya nggak ada di situ bahasa Aramaik, saya jelaskan, Anda lari lagi. Gimana sih? Di perjanjian baru Yunani kagak ada kata Allah di sana. Dengarkan dulu instruksi dikit Pak Guru. Ini lebih baik jangan terlalu banyak berbicara, ambil pulpen dan buku, nanti apa yang disampaikan oleh Bang Handi tulis ya. Silahkan Bang Handi lanjut. Enggak, begini Bang Abuya Strong, ketika misalnya Abuya Strong memahami akan namanya kajian Al-Quran serta hadis dan tafsir dan mengetahui mana yang doif dan mana yang sohih, maka demikian juga berbanding lurus dengan Alkitab. Ketika Abuya Strong lari ke sana sih? Sebentar dulu, jangan dipotong. Ketika Anda tidak memahami namanya kajian esensial, atau saya rendahkan sedikit, metode esensial, metode kategorial, filologi, dan posteriori serta a posteriori, maka yang muncul adalah makna praktis, bukan makna hakiki. Makanya tadi bro kepanjangan. Coba tunjukkan satu data di Bible Yesus itu Tuhan. Kepanjangan lu. Sadar aja deh, nggak usah bawa terasi deh. Coba. Gimana? Yesus itu Tuhan, ya pasti nanti Anda ke original teksnya Lukas 2:11. Kalau original teksnya itu, nah kan itu. Ntar dulu, jangan ketawa. Atau saya, ya kenapa Anda benci sekali sih original teks Anda? Kenapa nggak suka? Oke, silakan. Makanya, silakan. Kenapa nggak suka original teks? Saya ini edukasi Anda loh. Saya ini mau memberikan ilmu gratis kepada guru, sebenarnya murid. Jadi satu ponete kurios, atau dia melahirkan kurios, tapi nggak apa-apa, ikuti bahasa Indonesianya aja gitu ya. Kalau diikuti Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Ini ngeri-ngeri sedap loh. Nanti bertentangan Roma 14:9. Tapi kalau kita tekankan di situ, ya lu harus juga konsisten. Artinya anaknya Bunda Maria itu Tuhannya Bunda Maria. Karena Bunda Maria melahirkan Tuhan yang kebetulan Bunda Maria diciptakan oleh Tuhan yang dia lahirkan. Anda mau ke situ? Nantinya jadi lucu-lucuan loh nanti bro, kalau lu pakai Lukas 2 nomor 11. Gimana tuh? Justru karena itu, makanya ilmu yang saya sampaikan tadi, dalami dulu itu baru Anda mengkaji. Dalami dulu itu. Yang saya sampaikan tadi, ada itu 7 keilmuan untuk mendalami kitab suci. 7 keilmuan. Iya, dalami dulu. Iya, apa itu? Enggak, apakah misalnya Anda terima ketika saya berpikir dengan caramu menafsir Alkitab saya dan menafsir Al-Qur'anmu? Anda terima? Saya nggak menafsir, ini saya baca tadi itu ya. Iya, maksudnya makna hakikinya apakah Anda terima ketika saya membuat makna praktis terhadap Al-Qur'an? Coba Anda terus coba Anda jelaskan Lukas 2 nomor 11 coba. Iya, maksud saya apakah Anda terima? Jawab dulu. Udah ngomong aja, nggak usah terima apa enggak. Jawab dulu. Langsung aja. Oke, berarti saya bisa menggunakan makna praktis untuk mengartikan Al-Quran begitu ya? Ini nggak membahas Al-Quran. Loh. Gimana sih ini orang ini? Anda berani menyenggol orang, tetapi ketika orang menyenggol Anda bingung. Ini Lukas 2 nomor 11 ya Anda bawa tadi bro. Iya, jawab dulu biar apple to apple. Atau apa? Biar pembandingan datanya apple to apple gitu ya. Dan yang kemudian ketika saya menyenggol emang Lukas 2 nomor 11 Anda mau bandingkan ke Al-Qur'an ayat suci yang mana? Anda mau bandingkan kemana? Enggak,
Oke, saya bisa menjawab, tapi ketika saya bertanya bisa dong tentang yang kau imani. Bisa. Oke. Tapi ini perkuat dulu nih Lukas 2 nomor 11 ini. Kan tadi sederhana loh topiknya ya, bro, ini ya. Tuhan yang kita sembah itu seperti apa? Saya udah tadi kasih kategorinya. Anda belum pernah memberikan kategori Tuhan Anda itu seperti apa. Anda harus lompat-lompat kemana-mana. Terakhir Anda bawa Lukas 2 nomor 11. Oke. Ntar dulu ya. Ki Hayom Yulad. Di situ Lahim, Mosia, Asher, Hamasia. Tidak ada kata Theos di Lukas 2 nomor 11. Di situ Hadon. Tidak ada kata Theos. Tapi kenapa di Indonesianya melahirkan Tuhan? Sedangkan di original teksnya nggak ada kata Theos. Nah ini Anda ini kok harus diajarin dikit-dikit gitu loh. Nah lu bertahan dulu di situ. Kalau saya sudah tadi mengantarkan satu data di ayat suci Al-Quran surat Al-Ikhlas itu loh. Semua orang tahu itu. Maha Esa, ya, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tempat bergantung segala makhluk, bukan digantung oleh makhluk. Laisa kamislihi syai'un. Saya udah bacain data. Tidak ada satupun manusia di republik ini, di muka bumi ini, bisa membantah surat Al-Ikhlas gitu ya, ciri-ciri sembahan itu di situ. Nah Anda ini ciri-ciri Tuhan Anda apa sih? Langsung bawa Lukas 2:11. Kalau ciri-ciri Tuhan Lukas 2:11 Anda bawa dilahirkan oleh manusia, itu bukan Tuhan. Gugur itu dikatakan Tuhan. Tapi kalau Anda memaksakan, tadinya orang ngantuk, nah, bisa tertawa bareng. Kenapa? Karena nggak mungkin Tuhan dilahirkan oleh manusia. Artinya Elai keliru. Oke, jelas? Iya, dan mungkin juga Allah saat itu menuliskan surat itu dia sedang sakit dan tidak ada yang menjenguknya. Kok Allah menulis surat sih? Menulis iya surat lah saya bilang. Kok kenapa Allah yang menulis? Iya, menuliskan surat itu dan menurunkan kepada manusia keliru gitu. Gimana sini Abuya kok Allah yang menulis surat? Aduh, dia sakit. Aduh, capek deh, nggak nyambung. Aduh, nggak berilmu host, capek deh. Enggak, begini host ya. Ini barangkali Pak Guru ini otaknya ketinggalan di bawah. Turunin dulu, nanti suruh naik lagi kalau sudah di bawah otaknya. Lanjut. Waktu gua ini, masa Allah yang menurunkan surat, menulis surat? Saya belum lari kemanapun. Saya tidak ada menyinggung kalau ada yang Udahlah, capek gitu loh. Yang menulis surat itu para sahabat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW secara beransur-ansur, bersifat hafalan. Nabi Muhammad SAW tidak bisa menulis, dihafal. Kenapa ditulis? Ya supaya mudah untuk dipelajari. Dalam hal penulisan, sahabat menulis, Nabi Muhammad SAW mengiyakan. Gitu loh. Ya beda dengan Bible Anda. Ini lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala menulis surat. Emang lu pikir Paulus? Capek deh. Baten, ya Allah, makin malam kok makin ngawur ya. Ini ada bang ini, barangkali belum disapa ya. Bang Bre, monitor Bang Bre. Ya udah, gue izin dulu yang ada di YouTube ya. Teman-teman ada di YouTube, saya harus clearkan dulu ini. Saya harus bergabung sama teman-teman yang ada di TPS. Sekian dulu, mohon maaf ya kalau ada kata hilaf dari kami. Berikan kami lawan yang pandai bahasa Indonesia, berikanlah kami teman yang jujur, dan berikanlah kami teman yang mau menghormati pendapat orang lain. Tapi jangan kasih kami teman yang BO-DOH. Karena apa? Teman yang BO-DOH itu sangat berpengalaman di bidangnya. Jadi mohon maaf, kami tidak akan ikut larut di sana.
karena kami orang yang berpikir. Saya Andi, terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terusin aja kan. Masya Allah. Iya Andi. Kenapa Allah menulis surat? Itu pasti gabung sama si Bom-Bom, terus kayak warung kitab gitu kan, kayak framing hadis. Aduh, itu udah kesana narasinya, udah ketebak. Aneh-aneh orang kayak gini. So, bahasa tinggi sekali bahasanya. Dia sendiri nggak ngerti apa yang dia ucapkan. Gitu. Allah. Iya, kalau di Quran jelas ya, saudaraku semuanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu itu maha kuasa. Tidak ada yang bisa membatasi Allah. Cuman ingat, ketika Allah berfirman tentang kehendak, Allah berfirman, Innallaha fa'alun lima yurid. Sesungguhnya Allah mengerjakan sesuatu apa yang Allah kehendaki. Nah, ini yang jadi permasalahan itu di dalam irodahnya, kehendaknya Allah. Nah, jadi begini, Allah mampu tidak menyimpan dunia ini di atas telur? Mampu, karena tidak ada yang tidak mampu bagi Allah. Kok kenapa? Faktanya dunia ini tidak Allah simpan di atas telur. Karena Allah tidak berkehendak. Karena kehendak Allah itu tidak bisa menabrak konsep laisa kamislihi syai'un. Ketika Allah dikatakan berbeda dengan apapun itu, maka Allah berkehendak untuk itu semua, tapi Allah mampu kuasa untuk itu semua, tapi Allah tidak akan berkehendak. Nah, karena nanti menggagalkan konsep ketuhanan. Yang tadinya maha kuasa tidak jadi maha kuasa, maha hidup bukan maha hidup. Namanya manusia hidup tapi bukan maha, punya kuasa tapi bukan maha, punya kehendak tapi bukan maha. Nah, di sana memang yang jadi masalah itu dalam irodahnya nanti. Jadi irodahnya terhadap sesuatu yang mungkin. Kita kembalikan lagi kepada Allah irodahnya. Nah, begitu saudaraku. Oten. Ada aja. Terlalu tinggi bahasanya. Terasi lah. Oh, tinggi banget. Giliran dibawa ke standar, bingung dia sendiri, nggak ngerti. Ada aja. Ada berapa tadi ilmu untuk memahami Bible? 7. Termasuk terasi. Dia membawa istilah-istilah yang dia pahami sendiri, padahal dia ditanya nggak ngerti. Dikasih bahasa umum nggak, hostnya udah ngasih topik enak, kemana-mana, gimana coba? Saya nggak bisa marah-marah ini malam. Di sebelah saya juga banyak temen gitu loh. Yang jelas Tuhan itu tempat bergantung ke segala makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Itu intinya. Betul ya Bu ya? Sepakat. Tuhan itu yang menjaga, mengontrol, merawat manusia, bukan Tuhan yang dirawat, dikontrol oleh manusia. Betul ya Ustaz? Iya, kontradiksi nanti kalau Tuhan kayak gitu. Kenyataannya Tuhannya dia begitu. Iya. Jadi yang herannya gini Kak Handi, ketika dikasih pertanyaan Yesus Tuhan manusia, dia pilih dua-duanya. Itu yang memang Oten ini rakus. Yesus ini Rasul apa Tuhan, dua-duanya dia pilih. Gimana ini Oten ini? Kan itu dua perkara itu kontradiksi, sama dengan halnya malam dan siang, tidak akan bisa bersamaan dalam satu waktu. Inilah risikonya kalau anak orang dituhankan. Inilah risikonya kalau konsep ya pagan
terus berkamuflase, nyolong-nyolong kitab orang. Dia katakan sembahannya Yudaisme, sembahannya Bani Israel, berhipostasi, berinkarnasi menjadi manusia. Udah nyolong disalahgunain. Begitu juga mengambil istilah-istilah dalam Al-Quran, dalam terjemahannya disalahgunakan. Jadi maju kena, mundur kena. Dibilangin mana kata Allah di Bibelmu, dia bilang Allah Elohim. Apaan? Astagfirullah. Open. Udah cukup dulu ya bang, semuanya ya. Iya, yuk. Saya juga mau pamit kan. Rehat dulu. Iya. Aku stay di sini, saya rehat dulu. Makasih buat semuanya ya. Gue pengen gabung sama teman-teman di depan. Masya Allah, siapa nih? Ini untuk Kang Host ya, Masya Allah, Afi Jatim dan saudaraku semuanya, mungkin Bang Zul